Bapak Ibu ingkang kawula hormati, berhubung Al Mukarram Kiai Muhammad Sholahuddin belum datang, ini jadi supaya dilanjut ya sambil menunggu Bapak Kiai. Tadi kami sampaikan bahwa kebahagiaan orang tua, saya yakin terutama ini wali santri memondokkan anaknya, menyekolahkan anaknya, mempesantrenkan anaknya, terutama di pondok pesantren Al-Quran Zainuddin ini, tujuan paling utama adalah supaya anaknya menjadi anak yang soleh dan laras. Laras nih, tujuan utama adalah supaya anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Coba kita kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kita kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maaf, orang pengen punya anak soleh dan solehah perlu perjuangan apa mboten? Butuh perjuangan apa mboten? Butuh. Apalagi pengen punya anak soleh dan solehah. Contoh kita pengen makan, maaf kita pengen makan, butuh perjuangan apa enggak? Beli berasnya dulu, kemudian ya sebelum dimasak, orang Jawa mengatakan dipesusi, ya dibersihkan itu berasnya dulu, kemudian dimasak, kemudian diambil, setelah matang diambil, kemudian kita angkat ya nasi itu dengan sendok kita, semua perlu perjuangan ya, semua itu perlu perjuangan. Lah yang namanya perjuangan butuh perjuangan butuh maaf, orang berkorban berat apa enggak? Orang berkorban berat apa enggak? Berat. Kita pengen punya anak soleh dan solehah butuh perjuangan, perjuangan butuh pengorbanan. Sampai di dalam sebuah syair disebutkan, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinah la tajri alal yabasi. Ketika kamu menginginkan kebahagiaan, ketika kamu menginginkan keselamatan, ketika kamu menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, walam tasluk masalikaha, tapi botan turun berjuang. Maaf, ibu-ibu, bapak-bapak ya memondokkan anaknya di pondok pesantren Al-Quran Zainuddin ini, nembe sedina wis langsung dimiliki. Bapak ibu deh, maaf, kadang-kadang santri ini anaknya sih boten nangis, tapi bapak karo ibunya sih nangis. Leres apa leres? Lah butuh perjuangan. Sampai banyak orang tuh mengatakan lebih baik saya menangis sekarang, sementara saya menangis, dibanding nanti saya harus menangis selama-lamanya karena tidak bisa mewujudkan anak yang soleh dan soleh. Butuh perjuangan. Orang pengen punya anak yang soleh butuh perjuangan, baik secara jiwanya, baik secara hartanya, baik secara waktunya. Butuh perjuangan yang luar biasa. Coba kita, tadi saya sampaikan kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mumpung ya durung suwe dereng lami wingi kula kalinjenengan memperingati hari raya Idul Adha. Mana sih ngomong hari raya Idul Korban? Ya, hari raya Idul Korban, hari raya Idul Adha. Coba kita bayangkan, Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul, ya diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi khalilullah, menjadi khalilullah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Nabi Ibrahim itu nikah ya dengan salah seorang perempuan ya. Kemudian Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun tidak diberi ya keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, wong wis bojo wis tahun-tahun dari gadah lare-lare, sedih napa sedih? Sedih napa sedih? Bajane usaha ngalor ngidul, sing penting duwe
anak. Mugane angger duwe anak dijaga. Mugane ketika kita sudah diberikan oleh Allah anak, itu titipan dari Allah, maka kita wujudkan, kita didik, kita jaga agar anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Maaf, bahkan para ulama tarbiyah mengatakan, coba jenengan jawabannya sami napa boten? Ya, sami napa boten? Jawaban kali ulama tarbiyah. Kapan kita diperintahkan oleh Allah untuk mulai berpikir masalah pendidikan anak? Bu, Pak, kapan kita mulai memikirkan pendidikan anak? Ketika bocah wis gede, ketika anaknya wis lahir, ketika sampun nikah, salah. Kita mulai berpikir tentang masalah anak, pendidikan anak dari mulai kapan? Mulai kita akan memilih pasangan hidup. Mulai kita akan memilih pasangan hidup. Apalagi seorang laki-laki. Bagaimana memilih seorang perempuan? Karena al-ummahat madrasatul aulad. Ibu itu sekolahnya anak. Kira-kira saya nikah dengan perempuan ini bisa mendidik anak saya apa enggak? Bisa mewujudkan anak saya menjadi anak yang hebat, anak yang berakhlakul karimah, anak yang mulia, anak yang punya ilmu, lebih-lebih anak yang menjadi hafid atau hafidhah Al-Quran. Kita harus berpikir. Coba, ini Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika sudah berkeluarga, Nabi Ibrahim alaihissalam terus, padahal belum punya anak, Nabi Ibrahim sudah memikirkan pendidikan anak. Sebelumnya Nabi Ibrahim itu hidup di kota atau di negara namanya Babilonia, Babilonia. Di negara yang Islam agama kurang maju, bahkan kebanyakan penduduknya itu bobrok moralnya. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di negara Babilonia, padahal belum punya seorang anak. Nabi Ibrahim karena melihat, oh ini lingkungan kayaknya tidak beres. Kalau nanti saya punya anak di tempat ini atau di negara ini, anak saya khawatir akan terbawa arus oleh penduduk-penduduk kota ini. Nabi Ibrahim hijrah ke kota Mekah, Al-Mukarramah. Ya, yang mana pada waktu itu Mekah Al-Mukarramah luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam memikirkan pendidikan anak, ingin mewujudkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah sebelum Ismail lahir, sebelum Nabi Ibrahim punya anak. Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Terus Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang soleh, anak yang soleh dan solehah. Nabi Ibrahim terus berpikir supaya nanti apabila Allah memberikan karunia anak, anaknya diwujudkan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak. Dalam surat As-Saffat, ya, di situ disebutkan, wa qala inni lahibun ila rabbi sayahdi rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bihulamin halim. Ini setelah berjuang Nabi Ibrahim alaihissalam, fabasyarnahu bihulamin halim, kami beri berita gembira kepada Nabi Ibrahim bihulamin halim, dengan seorang anak yang halim, anak yang berakhlak, anak yang bermoral, anak yang kelak akan menjadi Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah seorang anak yang diberi nama Nabi Ismail alaihissalam, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami
anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maaf, Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun memohon sama Allah agar dikaruniai seorang anak, dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim senang apa senang? Senang apa senang? Gembira apa gembira? Senang luar biasa. Ini Ismail dididik dari kecil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di lingkungan yang mendukung pendidikan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail tumbuh dewasa, berkembang Nabi Ismail 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai dalam tafsir itu disebutkan Nabi Ibrahim falamma balagha ma'ahu sa'ya. Cara di dalam tafsir itu ketika Nabi Ismail itu wis bisa ngrewangi Nabi Ibrahim alaihissalam, artinya sudah besar. Ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Nabi Ibrahim mimpi. Napa? Ngimpi. Beda Pak. Ngimpine Nabi Ibrahim, ngimpine Nabi, karo ngimpine kita beda. Angger ngimpine kita kadang-kadang ngalor ngidul ora jal. Laras napa laras? Mungkin bengi ana sing ngimpi, yang perasaane kaya nyong bengi ngimpi, ya, mengpondok, ya. Ngimpi mengpondok, sebetulnya mengpondoknya saiki. Iya napa mboten? Ana sing mungkin bengi ngimpi Mekah, ya. Ana sing mungkin bengi ngimpi nikah, ya. Ana sing mungkin bengi ngimpi dinain duit 10 juta. Ana sing ngimpi dinain duit 5 juta, ya. Ngimpi kita kadang-kadang ngalor ngidul. Ini ngimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inni arafil manami anni adbahuka. Saya, ya, Nabi Ibrahim ngimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kongkon nyembelih Nabi Ismail alaihis. Kira-kira berat napa berat? Berat napa berat? Wong anak siji-sijine, ya, anak tunggal ini Nabi Ismail ketika itu diperintah dari Gusti Allah geng nyembelih, geng disembelih. Nabi Ibrahim langsung esuk-esuk ngundang putrane Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, orang moni Nabi Ismail langsung ditaleni, langsung dicancang, langsung sebelah tadi Nabi Ibrahim alaihissalam boten. Nabi Ibrahim mengundang Nabi Ismail dijagongakan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, "Hei Ismail, Bapak mimpi bahwa Bapak diperintahkan dari Gusti Allah geng-geng nyembelih kamu. Fandur madza taro." Kira-kira primen anakku Ismail? Bocah saya kira langsung layu nih. Gimana betul? Nabi Ismail seketika itu mengatakan, "Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Nabi Ismail karena dididik oleh orang tuanya, dipikirkan pendidikannya oleh orang tuanya sebelum beliau lahir, sebelum beliau wujud di alam dunia ini. Berhasil ini Nabi Ibrahim mendidik putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail spontan mengatakan, "Fandur madza tara." Mengatakan, "Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku Ibrahim, silahkan kalau itu memang perintah Allah, lakukanlah. Makanya perjuangan ya orang tua ya butuh pengorbanan, anak pun ya butuh pengorbanan. Maaf ya, santri-santri pondok pesantren Al-Quran Zainuddin aja sing korban wong tuane tok. Wong tuane setiap bulan ngirimi duit, ya, bahkan ana sing 2 dina sepisan, ya, ana sing seminggu sepisan, ya, ana sing kadang-kadang 2 bulan boten mriki ya wonten, lewate transfer ya wonten. Lah ini sebagai seorang anak juga harus berjuang. Jangan orang tua yang berjuang cari nafkah untuk ngirimin anaknya saja. Anak yang di pondok ini juga harus berjuang. Bagaimana supaya bisa menjadi anak yang dibanggakan, anak yang bisa menyenangkan kedua orang tuanya. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian,
Insya Allah panjenengan sebagai wali santri, napa malih santri-santri yang sudah lama, insya Allah tahu bagaimana kita di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin ini mendidik putra putri panjenengan. Yang paling kita kedepankan adalah akhlak, yang paling kita kedepankan adalah sopan santun, yang paling kita kedepankan adalah budi pekerti yang luhur. Sampai sering saya menyampaikan, akhlak itu ibarat angka 1, Pak. Ya, ini supaya paham semua. Akhlak itu ibarat angka 1. Ilmu 0, harta 0, kekayaan 0, ibadah 0. Maaf, ana 0 sampai 20 0, tapi lah kasih jiwe wonten nilainya napa mboten? Ana 0 sampai 10, 0 0 0 0 0 0 sampai 10, tapi lah kasih jiwe wonten nilainya napa mboten? Tapi ketika ana 0 walaupun siji, ya, kemudian ada angka 1 inggih punika akhlak, budi pekerti, sopan santun, maka angka 0 itu akan berubah menjadi angka 10. Nopo malih niki misalkan anak ini ya akhlaknya punya, kecerdasannya punya, ilmunya punya, kesemangatan ibadahnya punya, dia orang kaya, 1 0 10, 1 0 100, 1 0 1000, 1 0 10.000 dan seterusnya. Makanya akhlak ini yang paling utama. Sampai Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasibukum akhlaqo. Walaupun di dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan aktsarukum aliyya shalah. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat lain, orang yang paling banyak bersolawatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail pasrah karena Nabi Ibrahim, silakan. Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, saling mendukung antara anak dengan orang tua. Karena gini, ada pepatah mengatakan tak bertepuk sebelah jenengan kencengnya kaya apa, bantere kaya apa, jenengan kados niki ya ora bakalan moni yen ora ditepukaken. Leres napa leres? Jadi masing-masing ya, masing-masing dari SDM ya, masing-masing dari anak ataupun orang tua, kemudian guru dan ustaz, ini harus saling bersinergi, harus saling membantu. Maaf, tadi kita menyaksikan beberapa santri yang kita wisudakan, sekian ratus jumlahnya, ada 180 kurang lebih. Kenapa kok ini bisa terwujud? Karena adanya gotong royong, karena adanya sinergi, karena adanya saling membantu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mudah-mudahan kita semua, baik santri, wali santri, pengurus, pembina yayasan, muakif, Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin, dewan guru, dewan ustaz, pegawai yang ada di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang selalu bergotong royong menolong dalam kebaikan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, silahkan wahai ayahku, kalau itu adalah perintah Allah. Coba, ketika Nabi Ibrahim berkorban, Nabi Ibrahim berjuang, Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim, cerita singkatnya, dibawa oleh Nabi Ibrahim ke satu tempat. Nabi Ibrahim sudah siap tali, Nabi Ibrahim sudah siap pisau. Untuk apa? Untuk menyembelih putranya Ismail. Ketika Ismail mau disembelih oleh Nabi Ibrahim, ya inilah, orang berjuang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan yang luar biasa. Ketika akan disembelih itu Nabi Ismail alaihissalam, itu gobangnya
Orang desa mengatakan gobangnya, pisaunya yang begitu tajam itu tidak mempan. Itu tidak mempan. Tapi Nabi Ibrahim orang pura-pura boten monikah kayak melasi memboten. Karena niku perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika digeserkan ke leher Nabi Ismail alaihissalam, tidak mempan, tidak pengaruh sama sekali, tidak keluar darah sedikit pun. Diulang lagi oleh Nabi Ibrahim, tidak terpengaruh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami gantikan, kami beri bidzibhin adzim dengan sembelihan yang besar, yaitu kambing kibas yang Allah datangkan, yang Allah berikan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Disukani seekor kambing yang Allah datangkan dari surga. Jadi kulo kali jenengan wingi bisa nyate itu. Kulo kali jenengan wingi bisa korban karena barokah perjuangannya Nabi Ibrahim alaihis kelayan Nabi Ismail alaihis salam. Maaf, angger pas lagi Nabi Ismail pan disembelih lagi, kira-kira nak korban apa boten? Wonten korban apa boten? Ya laka secara korban. Boten wonten secara kurban. Ya. Lah yang menjadi pertanyaan bagi kita, dan ini pelajaran bagi kita semua, bisa nih ko Nabi Ibrahim memang semua takdir Allah, laras napa laras? Semua takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia diwajibkan oleh Allah untuk berikhtiar. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar. Apa sih ikhtiar Nabi Ibrahim? Apa sih usahanya Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim bisa mewujudkan anaknya Ismail alaihissalam itu taat dan soleh luar biasa sampai pandi sembelih pasrah? Karena ada 3 langkah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan insya Allah 3 langkah ini ada di pondok pesantren Al-Quran Zain. Alhamdulillah. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mendoakan anaknya, ya, terutama bapak ibu, ya, kita, ya, dewan asatidz, dewan guru, semua pengurus pembina pondok pesantren Al-Quran Zainuddin tidak bosan-bosannya kalau kita bangun malam atau kita habis sholat 5 waktu pasti mendoakan putra putri panjenengan. Tapi terlebih panjenengan sebagai orang tua mendoakan putra putranya, mudah-mudahan putra putranya menjadi putra yang bisa membahagiakan dunia akhirat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Rasul SAW mengatakan doaul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua untuk anaknya itu seperti doanya Nabi untuk umatnya, yang insya Allah dan kita yakin doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya menyampaikan, kita pengen punya anak soleh dan solehah, kita harus berjuang. Kita ingin punya anak soleh dan solehah, terutama santri pondok pesantren Al-Quran Zainuddin, harus saling membantu antara orang tua dengan ustadznya, antara orang tua dengan anaknya. Maaf, di semua pondok pesantren pasti ada yang namanya aturan. Di semua pondok pesantren itu pasti ada yang namanya aturan. Dan aturan di pondok pesantren antara pondok pesantren satu dengan yang lain mungkin ada beda sedikit. Tapi pada intinya aturan yang dibikin oleh pondok pesantren itu semua demi kemaslahatan, ya, santrinya. Di antaranya pun, maaf ya, niki mumpung ketemu, gini mboten? Mumpung ketemu, di antaranya pun santri boleh dijenguk oleh orang tuanya minimal pinter Bu? Sebulan paham tak paham gitu? Ya, paham gitu. Tapi kadang-kadang seminggu sepisan ya isi anak baik. Anak si dilempet nang ngene mesti, anak si dilempet kena ngisor wit-witan, anak si dilempes nang anak ngarepe Alfamaret. Kadang kalau mana-mana lihat, dan mana-mana bocahnya diteliki, mana-mana bocahnya diteliki. Maaf,
tujuan kita anak ditilik sebulan sekali supaya anak itu menjadi anak yang mandiri. Sering kulo sampaikan kepada anak-anak, nah jadi santri itu jangan cengeng. Tahu cengeng enggak? Jadi santri jangan ya duitnya enteng nembe segigabe ya langsung telepon, yang duit enteng pak, yang duit enteng tolong mini saiki ya. Jadi santri aja santri cengeng, santri kudu apa lawannya cengeng apa apa lawan cengeng. Ya wis lawan cengeng wis jenengan nanti kita dewek ya. Jadi santri jangan cengeng ya. Tadi 3 langkah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, insya Allah langkah ini kita wujudkan di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin ini ya. Yang pertama adalah mendoakan anak kita. Maaf, anaknya panjenengan, tadi Pak Haji Balaji sudah menyampaikan, anaknya panjenengan ya anak kita semua, anak dewan guru, anak dewan asatid, anak pengurus ya, anaknya panjenengan ya anaknya kami semua yang berada dalam lingkungan, dalam keluarga Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin. Siap napa siap? Pasrah napa pasrah? Alhamdulillah ya. Kadang-kadang maaf niki mumpung ketemu ya, sekitar kali mumpung ketemu ya, Bi, Pak Kiai mohon maaf izin anak acara keluarga. Kula takon acara keluarganya apa? Mangan-mangan. Anak mali, Pak, Bi, Pak Kiai kula izin wonten apa? Niki larene kula wonten gatel setitik pantat periksa. Maaf, kadang-kadang sampai dan kucingnya lari yang kok izin. Kucingnya lahir aja ayamnya netes ya. Tujuan kita, maaf kadang-kadang kita tidak mengizinkan karena itu adalah acara-acara yang menurut saya ya, menurut kami Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin anak lebih manfaat di pondok ya, anak lebih manfaat di siap Bapak Ibu, siap orang cengeng ya, anak acara kecuali ya acara-acara ya kakaknya pernikahan ya kita izinkan ya, adine pansunatan kita izinkan, atau mungkin bapaknya panikah ya kita izinkan kan wonten. Mungkin singpun ibune sedo bapaknya panikah malih atau ibune nikah malih lalu ya kita izinkan. Atau misalkan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat ya. Mungkin ada ya keluarganya yang meninggal yang sekiranya anak ini perlu pulang, kita izinkan. Mungkin ya siapanya ya, mungkin orang tuanya kita izinkan. Lah tetangga ini meninggal malah sampai kadang-kadang dulu wis mana nama keluargamu yang meninggal bawa sini, kita khususkan, kita baca tahlil, kita baca yasin bersama-sama, insya Allah orang tua atau keluarga yang meninggal akan lebih senang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin ya. Ingkang pertama doa ya, ingkang pertama doa. Panjenengan sebagai orang tua, terutama maaf ya santri-santri Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin ini ya, insya Allah tangine ora kalah karo ayam ya. Sampai Imam Luqman Al-Hakim pernah mengatakan ya bunayya la yakudidik akyasu minka. Hai anakku, kata Luqman Al-Hakim, hai anakku, aja sampai ayam kalah panjenengan kalah di ayam. Pohon kalah di ayam tangine cepat ya, kita orang tangine kadang-kadang jam setengah. Insya Allah santri Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin dibangunkan sebelum subuh. Sebelum subuh semua sudah berkumpul di masjid. Untuk apa? Untuk ibadah sholat tahajud, mendoakan kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohira. Maaf, mungkin anaknya wis tangi, ibunya sing ngorok, bapaknya sing ngorok. Mudah-mudahan anaknya wis tangi, bapaknya wis tangi, ibunya wis tangi. Amin.
anak ndonga, bapak ibu do langsung tembus marang Allah Subhanahu wa taala, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai dewan asatidz, dewan guru, semua keluarga pondok pesantren Al-Quran Zainuddin terus dan terus mendoakan putra-putra panjenengan, putra-putri panjenengan supaya menjadi putra-putri panjenengan yang bisa menyenangkan panjenengan dunia dan akhirat. Ingkang nomor kali, ya, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini ada di dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Perhatiannya Nabi Ibrahim tentang sholatnya anak, tentang sholatnya anak. Insya Allah putra putri ini panjenengan nang pondok pesantren Al-Quran Zainuddin orang mung sholat fardu tok, orang mung sholat 5 waktu tok. Insya Allah sholat fardu ya jamaah. Sawise sholat fardu atau sebelumnya sholat fardu, ana sunnah qobliyah atau sunnah ba'diyah, ana sholat tahajud, ana sholat witir, ana sholat duha. Kita didik semua putra putri panjenengan, ya, supaya putra putri panjenengan menjadi benar-benar anak yang soleh dan solehah. Maaf, sampai saya, ya, kalau habis pulang kadang-kadang sering saya pulang ya dari masjid, saya keliling ke kamar-kamar, ya, saya keliling. Padahal anak-anak dibangun. Ini bukti perhatian kita, ya, dewan asatidz, dewan guru, semua pengurus yang ada di pondok pesantren Al-Quran Zainuddin ini tidak ingin anak panjenengan yang sudah titipkan ke kita itu tidak sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kita keliling masing-masing kamar, kita masuki, kita menyampaikan juga kepada usaha-usahanya yang mungkin saya tidak bisa masuk, ya, ke kamar-kamar mereka karena mereka perempuan, ya, karena orang tidur ya kadang buka jilbab dan macam-macamnya. Kita bangunin, sudah dibangunin sama itunya yang orangnya bocah, ya Bu, ya, gitu betul. Kadang-kadang anak melelet, kadang dibuka, tangi subuh orang tangi, mohon maaf. Kadang kulo terpaksa, Bu. Terpaksa apa? Dudu tak sabat boten, tapi jebut banyu tak siram. Ikhlas napa ikhlas? Ikhlas napa ikhlas? Yang nyiram ora kaya nyirami kembang lah. Nyiram kembang ora ember, ya cipret-cipret. Ya sing kadang maaf dicipret-cipret boten tangi. Dicipret-cipret boten ya segayu. Segayu ora tangi. Lah kowe nembe saember. Ikhlas napa ikhlas? Ya, kembali lagi. Yang ketiga adalah perhatian orang tua terhadap bagaimana, ya, mewujudkan, ya, pergaulannya anak supaya anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah beliau Al-Mukarram Kiai Haji Salahuddin sudah berada di tengah-tengah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.